Soal tiru-meniru, Cina sering disebut sebagai jawaranya. Tak cuma di bidang teknologi, tapi kini taktik Amerika Serikat ke Venezuela pun tak lepas dari pantauan Cina. Beijing kini dilaporkan tengah membedah setiap jengkal Operation Absolute Resolve milik Washington sebagai bahan studi kasus untuk memperkuat sistem pertahanan nasional, sekaligus mempertajam taktik ofensif mereka. Tujuannya jelas, membuka kemungkinan operasi serupa dilakukan di Taiwan. Seperti apa cara Cina dalam melakukan amati tiru modifikasi atau ATM taktik Washington ini? Simak selengkapnya dalam video berikut. Tanpa membuang waktu, Cina langsung pelajari taktik Amerika Serikat saat menyerang Venezuela pada Sabtu 3 Januari 2026. Serangan itu sukses menangkap Presiden Venezuela Nicolas Maduro dan istrinya. Beijing melihat terdapat satu titik lemah yang berhasil dieksploitasi secara telak oleh militer AS. Sejumlah analis militer Cina menyebut sistem pertahanan udara Venezuela yang banyak mengandalkan teknologi Rusia penuh kekurangan dan lambat dalam merespon. Hal itu terlihat dalam serangan pasukan elit Delta Force Angkatan Darat AS yang memadukan serangan siber, pengintaian elektronik, dan manuver taktis. Padahal Venezuela dibentengi dengan alutsista mumpuni seperti S-300FM dan BUK-M2 buatan Rusia serta radar JY-27A produksi Cina. Namun sistem ini lumpuh seketika melalui kombinasi serangan siber dan pengecekan elektromagnetik atau jamming. Beijing memang telah lama mengamati taktik militer Amerika, terutama sejak Perang Teluk 1991. Namun sebagian pengamat menilai Caracas bukan lawan sepadan bagi Washington. Sehingga operasi itu belum tentu menjadi ancaman langsung bagi kekuatan besar seperti Cina. Analis militer sekaligus ex-anggota Angkatan Udara Cina Fu Qianshao mengatakan, meskipun operasi Amerika Serikat kali ini tidak menampilkan taktik baru, tetap ada pelajaran penting bagi Beijing. Pelajaran ini adalah agar Cina terus memperkuat sistem pertahanan udara. Pengamatan Cina ini pun disadari penuh oleh Amerika Serikat. Menteri Perang Pete Hegseth menyebut dominasi militer Amerika masih dan akan terus dipelajari oleh Beijing. The way it is in a global economy, foolishness, recklessness, not anymore, not under President Trump. While we were policing the world, nation building in deserts, and debating pronouns at the Pentagon, our primary competitors, like the Chinese Communist Party, did something very different. They studied us, they learned from our triumphs and our mistakes, and then they started to build as well. And they've undertaken some of the most rapid, ambitious, and breathtaking naval buildup since World War II. While we decommissioned ships, they launched many of them. While some of our shipyards did not meet the demands of our country, they expanded at a rapid pace, but not anymore. While we seek good relations with China and the rest of the world, we are also ready. Meski begitu, Hegseth menegaskan dikdaya Amerika masih sulit untuk dibendung. Hegseth bahkan menyindir sistem pertahanan udara Rusia yang digunakan oleh Venezuela dengan mengatakan sistem tersebut tidak bekerja dengan baik. Oleh karena itu menurutnya Cina dan Rusia tidak akan berani menantang kekuatan militer AS setelah operasi militer di Venezuela. Di balik keberhasilan pasukan Washington menangkap Maduro, tersimpan ancaman geopolitik yang nyata bagi Taiwan yang merupakan sekutu AS. Diskusi mengenai Taiwan oleh sebagian warganet Cina meningkat tajam. Cina secara terbuka menunjukkan kemarahannya, sebab Venezuela merupakan salah satu mitra utama Beijing di Amerika Latin. Pihak Kementerian Luar Negeri Cina menyebut operasi AS tersebut sebagai tindakan yang mengejutkan dan merupakan pelanggaran terang-terangan terhadap hukum internasional. Namun di balik itu muncul narasi kuat di kalangan publik. Strategi Amerika ke Venezuela bisa ditiru Cina terhadap Taiwan. Sejumlah pengamat pandangan presiden yang diciptakan Trump tak serta-merta mempercepat invasi militer Beijing ke Taipei. Pasukan Xi Jinping diprediksi akan tetap memilih strategi di wilayah abu-abu.
Mereka menggunakan intimidasi, tekanan hukum, dan operasi intelijen untuk mencapai reunifikasi tanpa perang terbuka. Pengalaman setahun terakhir telah menunjukkan sikap tegas dan tak mudah mengalah jadi strategi utama Cina menghadapi tatanan dunia baru. Pendekatan itu diyakini tak akan berubah dalam waktu dekat, justru semakin menguat seiring meningkatnya ketegangan geopolitik dunia internasional. Sudah amati, tiru, dan Cina terkenal sebagai negara yang piawai memodifikasi. Cina menegaskan bahwa mereka tidak perlu menjiplak mentah-mentah cara Amerika Serikat. Beijing ingin mengembangkan metode unik yang lebih efisien dan memiliki biaya politik serta militer yang lebih rendah dari taktik tempur Amerika Serikat di Venezuela. Analis militer Yu Gang, seorang pensiunan kolonel PLA, menekankan perbedaan mendasar antara posisi AS di Venezuela dan posisi Cina terhadap Taiwan. Dia menekankan pentingnya konsep biaya rendah alias low cost dalam strategi penyelesaian masalah di Taiwan. Hal senada juga disampaikan oleh pengamat militer Cina Zhong Zhongping soal biaya yang lebih murah. Song meyakini biaya rendah bisa membuat militer Cina mengambil alih Taiwan tanpa membebani pengeluaran tenaga kerja dan sumber daya yang berlebihan, serta tidak akan menimbulkan kerusakan signifikan pada rakyat Taiwan. Jurus ATM Cina terhadap operasi militer Amerika Serikat di Venezuela membuktikan bahwa Beijing adalah pembelajar ulung. Gagalnya sistem pertahanan udara di Caracas telah memberikan data berharga bagi Cina untuk menutup celah pada teknologi radar dan komando mereka. Sementara keberhasilan Washington menculik Maduro telah menggeser perspektif strategis Beijing dalam melihat kemungkinan intervensi terhadap kepemimpinan Taiwan. Cina memang murka secara diplomatik, namun secara militer mereka merasa mendapat kursus singkat gratis dari musuh bebuyutannya. Pada akhirnya Beijing berupaya menciptakan taktik yang lebih mandiri dan efektif. Sebuah metode yang tidak hanya mengandalkan kekuatan murni, tetapi juga efisiensi biaya dan kecepatan yang mampu mengejutkan dunia tanpa harus merusak infrastruktur nasional yang ingin mereka kuasai. Saksikan kabar lainnya hanya di kanal YouTube Kompas.com.